okay? There's a long dormant piece of me. Old man. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria dengan kondisi penuh luka yang sedang menikmati sebatang rokok. Lalu, ia membuka jaketnya dan mengeluarkan daging kaleng, yang ternyata untuk memberi makan seekor kucing yang juga dikeluarkan dari dalam jaketnya. Pria itu terlihat seperti sedang diinterogasi oleh dua orang polisi dan ditanya siapa dia sebenarnya. Inilah film Nobody. Kita kembali ke beberapa waktu sebelumnya dan mulai diperkenalkan siapa pria yang kita lihat tadi. Ia bernama Hutch Mansell, yang terlihat jelas hanyalah seorang bapak-bapak biasa. Ia menikmati kesehariannya sebagai bapak-bapak pada umumnya, dimulai dengan olahraga di pagi hari, membuat sarapan untuk anak-anaknya, membuang sampah, pergi ke kantor, dan pulang kerja ketika waktu petang. Sampai suatu malam terjadi pencurian di rumahnya. Hutch yang sadar mengambil stik golf dan berusaha menelpon polisi. Namun ia ketahuan, si pencuri mengambil beberapa dolar uang miliknya, serta memaksanya menyerahkan jam tangan yang ia kenakan. Anak sulung Hutch bernama Blake cukup berani dan dari belakang berhasil menjatuhkan salah satu pencuri. Hutch yang tadinya sudah emosi membantu anaknya, tiba-tiba berhenti dan malah menyuruh putranya untuk melepaskan si pencuri. Tak lama kemudian polisi datang. Dari hasil cerita putranya, salah satu polisi sampai menganggap Hutch pengecut karena tak berani mengayunkan stik golf yang ia pegang. Namun ia hanya terdiam. Di sisi lain terlihat istrinya agak kecewa, dan kebetulan sudah agak lama rumah tangga keduanya kurang harmonis. Keesokan paginya saat sarapan, terlihat jelas bagaimana putranya masih sangat kecewa akan kejadian semalam. Kabar mengenai kejadian itu juga ternyata sudah tersebar ke beberapa kerabat, dimulai dari tetangganya yang mulai meremehkan. Oh iya, Hutch bekerja sebagai auditor di perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh mertuanya. Saat di tempat kerja, iparnya bernama Charlie datang dan kembali melontarkan kata-kata yang tidak menyenangkan soal kejadian semalam. Ia juga memberikan pistol kepada Hutch untuk berjaga-jaga. Namun Hutch merasa tidak perlu dan malah menaruh pistol yang diberikan ke lemari es di kantor. Pas kembali ke ruang kerja, Hutch terlihat tidak fokus dan malah mengingat tato di lengan pencuri kemarin. Ia pun memutuskan untuk mengunci pintu dan menyalakan radio, yang ternyata terhubung ke kenalan Hutch yang tidak dijelaskan namanya. Kenalannya ini meminta dijelaskan soal kejadian semalam. Hutch mulai bercerita dengan menjelaskan ciri-ciri pelaku yang bisa ia jelaskan dengan sangat detail. Mulai dari perkiraan umur, jenis kelamin, alasan mereka mencuri hanya berdasarkan intuisi suara, sampai ke jenis senjata yang digunakan oleh pelaku. Dan ternyata alasan semalam Hutch tidak memberikan perlawanan karena ia melihat jelas senjata yang digunakan pelaku ternyata tidak memiliki peluru sama sekali. Lagi pula yang mereka curi tak seberapa. Pulang dari kantor, Hutch langsung pulang ke rumah. Ia menyempatkan diri untuk menjenguk ayahnya yang sudah tua di sebuah panti jompo. Melihat kondisi putranya saat ini, ayahnya sampai memberikan nasihat untuk mengingat siapa dirinya dahulu. Sesampainya di rumah, putrinya yang masih kecil dan satu-satunya yang masih menghargai Hutch terlihat murung menanyakan gelang hiasan kucing yang hilang sejak semalam. Ia menaruhnya kemarin di tempat yang kebetulan pencuri mengambil uangnya. Hutch tanpa berkata sepatah kata pun keluar rumah dan kembali ke tempat ayahnya. Di sana ia mengambil jaket, senjata, uang, dan ID ayahnya yang sudah lama bertuliskan FBI. Agak jauh dari kota, suatu malam ia berkeliling ke berbagai toko tato, mengaku sebagai FBI untuk investigasi. Tak satu pun yang memberikan informasi yang ia inginkan. Sampai akhirnya di salah satu tempat terdapat seorang kakek veteran yang menyadari kebohongan Hutch. Dengan baik hati, kakek itu akhirnya menawarkan uang segepok untuk informasi yang ia mau. Namun Hutch malah mau dikeroyok. Tiba-tiba si kakek tak sengaja melihat tato di pergelangan tangan Hutch, yang membuatnya langsung ketakutan dan pergi bersembunyi. Dari informasi tersebut, Hutch mendapatkan alamat pelaku dan langsung mengeksekusinya.
Dari balik bayangan muncul pelaku pencurian ini, suami istri yang masih muda. Sambil meledakkan senjata, Hutch yang sudah emosi meminta jamnya, dan yang terpenting gelang kucing putrinya dikembalikan. Ia sudah menarik pelatuk, namun terhenti karena mendengar suara tangisan bayi dari kamar lain. Ternyata pasangan ini memiliki bayi dengan kondisi kesehatan yang kurang sehat. Bisa jadi menjadi penyebab mereka mencuri kemarin. Hutch yang masih kecewa tak bisa melampiaskan amarahnya, pulang dengan tangan kosong. Di tengah perjalanan, bus berhenti mendadak karena ada mobil yang menghalangi akibat menabrak pembatas jalan. Dari mobil itu turun 5 orang preman dengan kondisi setengah mabuk dan dengan penuh arogansi menaiki bus, mengganggu para penumpang lainnya. Hutch terlihat tersenyum lebar karena menganggap ini adalah kiriman dari Tuhan untuk mengganti pelampiasan amarahnya. Hutch yang sudah lama tak beraksi, awalnya terkena beberapa pukulan, bahkan tertusuk pisau. Namun seiring pertarungan gerakannya semakin tajam, membantai 5 preman arogan ini. Para preman ini tak menyangka sama sekali bisa dihajar habis-habisan oleh seorang bapak-bapak. Sorry about the mess. Sesampainya di rumah, Becca istrinya memergoki kondisi Hutch yang penuh luka. Sambil diobati oleh istrinya, Hutch mencoba mengenang masa lalu mereka berdua, yang kini terasa sangat jauh berbeda. Becca sendiri tak memberikan komentar apapun. Dari sini kita tahu bahwa Becca sedikit banyak tahu mengenai masa lalu Hutch. Di lain sisi, film mulai memperkenalkan seorang pria seusia Hutch yang memasuki sebuah bar dan asik berjoget bersama biduan. Pria ini bernama Julian Kuznetsov. Di balik gaya yang terlihat santai, ia sebenarnya adalah orang yang dipercaya untuk menjaga perusahaan bernama Obchak yang mengelola dana selundupan para mafia besar Rusia di Amerika. Seorang anggota Obchak mengomentari gaya Julian yang ia anggap tidak menjaga wibawa layaknya mafia pada umumnya. Julian tak memberikan komentar apapun, namun ia langsung menunjukkan aksi yang cukup brutal. Adik Julian bernama Teddy, salah satu dari 5 preman yang dikirim ke rumah sakit oleh Hutch kemarin. Di tengah tangis dan emosinya, Julian mulai mencari tahu bagaimana adiknya bisa sampai seperti sekarang. Salah satunya preman lainnya menunjukkan kartu langganan bus milik Hutch yang ternyata ia temukan setelah perkelahian kemarin. Hutch sendiri saat ini sedang menikmati sarapannya bersama keluarga. Ia terlihat lebih percaya diri dan bugar sehabis melampiaskan amarahnya kemarin. Namun tiba-tiba orang yang biasa berkomunikasi dengannya di radio menelpon melalui telepon rumah. Ia memperingati Hutch terkait kedatangan Julian akibat perbuatannya. Lebih detailnya, ia menyuruh Hutch datang ke tempat barbershop sehabis kerja malam. Di tempat cukur, Edgar, seorang pria yang tak disebutkan namanya, tapi seperti kenalan Hutch di masa lalu, memberikan file berisi informasi detail mengenai Julian serta penjelasan mengenai Obchak. Di saat bersamaan, Julian dibantu hacker andalannya mendapatkan alamat Hutch dan termasuk alamat ayahnya. Tapi selain informasi itu, ia tak bisa menemukan apapun, seakan-akan disembunyikan. Julian akhirnya memaksa salah satu pengawal di Pentagon untuk mengakses file rahasia atas nama Hutch Mansell di server Pentagon. Bahkan file mengenai Hutch Mansell masih bersifat sangat rahasia, sampai pegawai ini harus ke gudang arsip di bagian khusus. Setelah mengetahui latar belakang Hutch, Julian langsung ketakutan dan meminta Julian untuk tak menghubunginya lagi. Suatu malam ketika Hutch yang tengah menikmati makan malam bersama keluarga, didatangi beberapa anggota Julian dengan penuh senjata lengkap. Ia segera menyuruh istri dan anaknya untuk bersembunyi di basement, yang ternyata selama ini Hutch sembunyikan dari keluarganya. Hutch memulai aksinya dengan memadamkan aliran listrik di rumahnya. Para penjahat yang masuk ia habisi satu persatu. Hutch yang berhasil dibuat pingsan, diborgol di bagasi kendaraan. Ia tak langsung dibunuh karena Julian ingin Hutch hidup-hidup.
Di tengah perjalanan, Hatch yang sadar dari pingsannya mematahkan jempol miliknya untuk melepaskan diri dari borgol. Ia lalu mengambil alat pemadam api dan menjebol kursi tengah, lalu menyemprotkan cairan pemadam yang membuat mobil oleng. Hatch yang sedang duduk sejenak beristirahat dengan santainya mengajak ngobrol salah satu anggota mafia yang lagi sekarat. Ia juga ditanyai siapa sebenarnya dirinya. Short story long. As in the last. Dari sana, Hatch pun bergegas pulang kembali ke rumah dan tak lupa mengabari ayahnya terkait masalahnya ini, yang bisa saja berimbas padanya. Selesai bersih-bersih, Hatch membuka kembali pintu basement. Istri dan putranya hanya bisa terperangah melihat banyaknya jasad yang berhasil dihabisi oleh Hatch. Ia terpaksa menyuruh istrinya untuk membawa pergi kedua anaknya hingga masalah ini selesai. Hatch pun mulai beres-beres. Terlihat ia mengeluarkan sebuah box yang selama ini disembunyikan. Isinya emas batangan dan uang yang cukup banyak. Sambil menikmati whisky dan indahnya alunan musik, Hatch mulai bercerita. Dahulu kala ada seorang pria bernama Alan yang mencuri uang pemerintah senilai 3 juta dolar. Hatch pun diutus untuk menghabisinya. Di saat-saat terakhir sebelum eksekusi, Alan memohon untuk diberikan kesempatan. Ia menyesali segala perbuatannya dan minta diberikan kesempatan kedua. Hatch pun mengabulkannya. Setahun kemudian, Hatch mengecek keadaan Alan yang kala itu memiliki kehidupan yang berubah drastis. Ia terlihat sangat bahagia di tengah keluarganya yang sederhana. Melihat pemandangan itu, Hatch tiba-tiba menginginkan apa yang Alan miliki. Ia pun mengundurkan diri dari pekerjaannya yang awalnya terasa mustahil, namun ternyata cukup sukses untuk meninggalkan masa lalunya. Walaupun ia yakin hari ini akan datang. Di tengah ceritanya, Hatch tak sengaja melihat di bawah sofa terdapat gelang kucing milik putrinya, yang ternyata selama ini bukan dicuri, melainkan terselip di bawah sofa. Gelang yang menjadi penyebab kemarahannya hingga membantai banyak orang. Ternyata, sudah terlanjur. Hatch kemudian mengeluarkan piringan hitam yang ketika dimainkan ternyata memicu api untuk membakar seluruh ruangan basement. Basement ini dirancang untuk melipat gandakan panas jika terjadi kebakaran, hingga mampu membuat tulang manusia menjadi debu tak tersisa. Keluar dari rumah, Hatch mencuri mobil tetangganya yang tukang pamer. Ia pun bergegas menemui mertuanya. Di waktu yang sama, dua orang bertubuh besar mengendap-endap mendatangi ayah Hatch yang lagi tidur. Kedua mafia ini terlalu santai. Ia tak mengira si kakek ini ternyata lebih sadis dari Hatch. Come on, Davey. Please turn. Di kantor, Hatch mengeluarkan seluruh emas batangan yang dia simpan sebagai tawaran untuk membeli perusahaan yang memang selama ini mertuanya sudah ingin jual. Jumlahnya cukup fantastis, hingga mertuanya langsung setuju. Namun anaknya Charlie berbeda pendapat dan sok jagoan, sempat ingin menghajar Hatch. Okay, there you go. Keesokan harinya, Hatch menutup kantor dan dengan bahan baku seadanya, ia membuat dan memasang berbagai macam perangkap di sekitar ruangan. Selesai memasang perangkap, orang misterius yang biasa menghubungi Hatch kembali berkomunikasi. Ia memperingatkan agar dirinya menahan diri, menghindari masalah atau segala yang ia bangun hanya akan sia-sia semata. Namun Hatch memantapkan niatnya. Dari percakapan keduanya, kita mengetahui bahwa orang misterius ini sebenarnya adalah saudara Hatch bernama Henry, yang berada di foto yang sempat kita lihat sebelumnya. Malamnya, Hatch mendatangi Obscak. Kali ini ia tak datang dengan tangan kosong. Hatch bersenjata lengkap. Keamanan yang sangat ketat di sana seakan-akan hanya permainan semata. Hatch berhasil membakar seluruh aset Obscak, termasuk berbagai lukisan kesayangan Julian yang bernilai puluhan miliar. Kecuali ada satunya yang disukai dan dibawa pulang. Di sini kita sadari bagaimana berbahayanya Hatch jika bertarung menggunakan senjata. Ia berhasil membantai tanpa sedikit pun tergores. Tengah malam, di tengah asiknya Julian bernyanyi di klub kesayangannya.
Ternyata salah satu penonton ada Hutch yang sedang asik makan steak sambil menikmatinya. Setelah membakar seluruh aset Obstchak, Hutch datang ternyata dengan bom di tangannya, sehingga berhasil mengajak Julian untuk tawar-menawar untuk menyelesaikan pertengkaran ini. Walaupun ia sempat emosi saat mengetahui bahwa di saat yang bersamaan seluruh aset Obstchak sedang hangus terbakar. Hutch memperingatkan Julian untuk pilihan berhenti memberikan perlawanan atau ia semakin menderita. Hutch pun keluar klub dengan santainya dan naik mobil, sembari berharap Julian menerima tawarannya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Saat keluar dari mobil, ia sempat terkena tembakan. Di tengah gempuran peluru, saudaranya Henry yang seorang sniper ternyata datang bersama ayahnya menyelamatkan Hutch. Kakek tua ini terlihat sangat senang bisa kembali menembakkan shotgun-nya. Saat berhasil masuk ke dalam, ayah Hutch sempat bercerita bagaimana ia mencoba menikmati masa pensiunnya. Namun ia malah lebih merindukan saat-saat seperti ini, di mana mereka bertiga kembali beraksi. Dari sini kita tahu bahwa Hutch, saudara, dan ayahnya kemungkinan besar mantan pasukan elit khusus FBI. Julian bersama para anggotanya mulai memasuki gedung kantor. Jumlah mereka cukup banyak, namun angka itu mulai turun drastis akibat berbagai jebakan yang dibuat oleh Hutch. Hutch pun mulai menghabisi mereka satu persatu. Bahkan Julian sempat terkapar akibat jebakan Simple Hutch. Nampaknya Julian memang salah memilih lawan. Keluarga ini bukan keluarga sembarangan. Masing-masing dari mereka memiliki skill assassin tingkat tinggi, dimulai dari Henry yang hebat dengan snipernya, Hutch dengan segala keahlian menembak serta strategi, dan si kakek yang happy dengan shotgun-nya. Julian yang sadar dari pingsan kembali ikut bertarung dan berhasil melukai Henry. Walaupun kini tersisa Julian sendirian, namun trio assassin ini kehabisan peluru. Hutch kemudian mengeluarkan bom yang dia simpan dan melekatkannya di tameng kaca. Dengan aksi nekat, ia berhasil menghabisi Julian sebelum polisi datang ke TKP. Just a bit excessive. Thank you. But I don't sound too good. Henry dan ayah Hutch berpamitan, tak lupa berterima kasih atas bantuan yang luar biasa ini. Hutch kemudian berusaha menghubungi istrinya, namun tak diangkat. Akhirnya ia meninggalkan pesan suara berisi permohonan maaf dan berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan selama ini. Ia juga memohon untuk kembali diberikan kesempatan dan memulai segalanya dari nol. Nah, kini sampailah kita kembali di awal waktu. Menjelaskan kenapa Hutch diperlihatkan penuh dengan luka. Saat ditanya mengenai siapa dirinya, Hutch pun menjawab, "Nobody." Tak lama kemudian, kedua polisi yang menginterogasinya mendapat telepon khusus berisi perintah pembebasan Hutch, yang malah membuat mereka akhirnya semakin terperangah. Jadi, siapakah sebenarnya pria yang mereka interogasi ini?